Anak laki-laki ini sangat berguna. Patung naga menjadi hidup. Naga itu tampaknya telah menemukan pemiliknya. Ia melilitkan ekornya erat-erat di jari David. Kemudian berubah menjadi cincin. Black sangat gelisah. Orang yang Black cari akhirnya ditemukan. Black berkata, "Aku akan mengajarimu sihir terkuat di dunia. Tapi apa yang ada di kamarmu tidak bisa disentuh. Kalau tidak, konsekuensinya sangat serius." Black menyembunyikan David di ruang buku ajaib di sebelah. Kotak Grimhold mana yang terbang ke dinding dan jatuh di kaki David. David mengambilnya. Sosok manusia digambar di atas kotak Grimhold. Kotak Grimhold di tangan David berubah. David membuang kotak Grimhold. Sudah terlambat. Sekarang sudah larut. Kecoa itu merangkak keluar dari lubang kotak dan akhirnya berubah menjadi Horvat. Dia menyerupai sosok manusia yang tergambar di kotak. Horvat adalah penyihir jahat dan disegel di kotak Grimhold. David membebaskan Horvat. David menyodok sarang semut api. Horvat hendak menyerang dengan David, tetapi Black mengetahuinya tepat waktu. Black ingin menyegel Horvat, tetapi Horvat memahami titik lemahnya. Mereka melawan sihir. Black melempar bola ajaib. Horvat akan meluncurkan api. Kekuatan Horvat dan Black setara. Mereka berkelahi ketika David memiliki kotak Grimhold di tangannya. Sekarang Horvat pergi ke tempat David. "Aku ingin kotak Grimhold itu." Black melompat keluar dari api dan memeluk Horvat. Untuk melindungi David, Black menyegel dirinya dan Horvat ke dalam vas kuno. David berlari ke jalan, membuang kotak Grimhold. David meminta Nona Algar untuk datang. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. David ditertawakan oleh teman-temannya. Dalam sekejap mata 10 tahun telah berlalu. Keluarga Farrer menemukan vas antik yang baru dibeli itu bergetar. Kemudian kepulan asap hitam keluar dari kaleng. Ternyata masa 10 tahun telah tiba. Horvat membuka segelnya terlebih dahulu. Horvat mengambil vas kuno itu dan melemparkannya keluar jendela. Mengikuti vas kuno yang jatuh, Black melarikan diri. Hal pertama yang akan dilakukan Black adalah menemukan David. Karena David sangat penting bagi Black. David menjadi mahasiswa jurusan fisika. Kaos kaki hitam itu menarik perhatian David. Tanpa diduga, itu adalah gadis yang disukai Becky sejak kecil. Mereka berbicara beberapa patah kata. David merasa hidupnya telah memperbaharui harapan dan motivasi. Tapi apa yang David tidak tahu, kekacauan akan datang. Black menyelamatkan David dari Horvat lagi. Black memberitahu David sebuah cerita lama. 1000 tahun yang lalu hiduplah seorang penyihir hebat bernama Merlin. Merlin memiliki 3 siswa yang sangat luar biasa dan Black adalah salah satunya. 2 lainnya adalah pacar Black, Veronica, dan sahabat Black, Horvat. Saat Merlin menghadapi musuh Morgana, Horvat mengkhianati Merlin. Horvat membantu Morgana mencuri sihir yang bisa memanggil pasukan mayat hidup. Untuk menyelamatkan Black, Veronica mengorbankan dirinya. Veronica menyedot jiwa Morgana ke dalam tubuhnya. Untuk melindungi Veronica, Black menyegel mereka berdua di Grimhold Box. Selama 1000 tahun ini, Black menyegel para penyihir jahat yang ingin melepaskan Morgana. Dan lantai terluar adalah Horvat. Merlin meninggal saat memberi Black sebuah cincin. Siapapun yang bisa memakai cincin naga ini akan menjadi murid terbaik. Hanya orang itu yang bisa mengalahkan Morgana. 1000 tahun berlalu, Black mencari orang itu. Secara kebetulan Black menemukan David. Sebaliknya, Horvat pergi ke toko barang antik sebelumnya. Horvat menggunakan sihir untuk menyelidiki kotak Grimhold di tangan David yang diambil oleh Ni. "Why? Jadi di mana Buai?" "Buai ada di Jalan Tangren." Black dan David pergi ke Jalan Tangren tetapi dipotong oleh Horvat. Dia menemukan kotak Grimhold terlebih dahulu. Dan Horvat juga membebaskan penyihir Sunlock. Di belakang Black perlahan muncul seorang pria berpakaian aneh. Sunlock muncul di belakang punggung Black. Mungkin bukan orang normal. Sunlock mengangkat tangannya, jarum yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di udara. Black kembali. Jaket kulit memblokir jarum fatal yang tak terhitung jumlahnya. Black menjatuhkan Sunlock dari jendela. Selesai. Mustahil. Sunlock berdiri. Naga yang terpahat di sabuk itu tiba-tiba bergerak. Kemudian naga di tim tarian naga berubah menjadi naga jahat. Sungguh naga yang jahat. David panik melarikan diri. Naga itu menyerbu ke arah David. David dipaksa sampai akhir. Tapi Sunlock tidak akan mengampuni David. Sunlock mengendalikan naga untuk naik ke atap. Di sisi Black, sementara Horvat tidak memperhatikan, dia mengambil kotak Grimhold dan menyegel Morgana. Saat Black ingin membantu, tapi sudah terlambat.
David akan mati di sini. Mustahil. Di bawah bimbingan Black, David sangat fokus. Black melihat David memberikan pukulan fatal. Sunlock dan naga itu menghilang di jalan. Horvat melihat pemandangan ini dan segera menunjukkan ekspresi ketakutan. Mungkinkah itu David? Horvat mengetahui bahwa pembawa cincin naga akan menjadi musuh Morgana. David memutuskan untuk mengikuti Black untuk belajar sihir. Karena Daud sadar betapa kuatnya musuh yang akan mereka hadapi, masa pelatihan akan sangat kering. David juga terbiasa mengendalikan sihir. Dan usaha itu akan membuahkan hasil. David dan Becky sedang berkencan, ketika mereka menggunakan sihir yang baru mereka pelajari untuk menangkap orang jahat itu dan menangkapnya. David memiliki kencan romantis. Pentingnya mengetahui lebih banyak keterampilan dalam hidup. Sisi Horvat juga menemukan Drake reinkarnasi Morgana sebagai sekutu. Saat David dan Becky berkencan, Horvat dan Drake menyelinap ke Black. Horvat juga menemukan kotak Grimhold yang menyegel Morgana. Horvat meluncurkan 4 belati ke arah Black. Apakah sudah berakhir? Mustahil. David sampai di sana tepat waktu, mengendalikan belati dan menyelamatkan Black. Horvat dan Drake mendapatkan Grimhold Box dan kabur. Horvat menyentuh mobil itu dan berubah menjadi mobil sport dan berakselerasi. Tidak bisa menyusul. Mustahil. Black menyentuh mobil itu dan mobil tua itu pun mulai berubah bentuk. Bahkan lebih cepat dari Horvates. Mereka berlari kencang di jalan sempit. Horvat menyelinap, tapi Black juga berhasil melewatinya. Tapi saat Black hendak menyusul Horvat, Black dan David menabrak gelas. Inilah jebakan yang dipasang Horvat. Semuanya kontras. Untuk mencegah Black keluar, Horvat memecahkan semua jendela. Tidak bisa keluar. Mustahil. Black menyaksikan, gelas itu tergantung di udara. Saat gelasnya akan jatuh, Black meninggalkan jebakan. Tapi setelah Black dan David keluar, keluarga Horvat sudah pergi. Meskipun Horvat memperoleh kotak yang menyegel Morgana, diperlukan sihir yang kuat. Gunakan milikmu sendiri. Mustahil. Horvat berjalan di belakang Drake. Setelah Horvat menghabiskan sihir Drake, dia memecahkan segel penjaga terakhir. Apakah itu bermanfaat? Mustahil. Abigail hanya karena kebangkitan Morgana, jadi itu memberikan energi. Horvat mengumpulkan 2 senjata ajaib. Hanya yang paling penting yang tersisa. Itu adalah pers naga David. Dan jika menyangkut cincin, cincin itu datang. Black dan David menemukan sarang Horvat. Keduanya menemukan kotak Grimhold. Tapi Black jatuh ke perangkap karpet Horvat. Tubuh Black tenggelam dalam perangkap. Semoga Black mengendalikan 2 rantai dan berhasil melarikan diri. Tapi David tidak seberuntung itu. David mengira kotak Grimhold ada di tangannya, tetapi Horvat menangkap Becky. Horvat menggunakan Becky untuk mengancam David agar menyerahkan kotak Grimhold. David mengirimkan 2 barang ke Horvat. Horvat menyiapkan segalanya. Horvat tersenyum jahat dan pergi. David tidak memiliki cincin jadi dia tidak bisa menggunakan sihir. Untuk mencegah dunia diambil alih oleh pasukan mayat hidup, Black hanya perlu menghentikan Morgana untuk hidup kembali. Black terbang ke tempat Morgana hidup kembali. Meskipun David kehilangan cincinnya, David adalah siswa berprestasi di jurusan fisika. Jadi bagaimana jika tidak ada sihir? Mustahil. David mengikat kabel Tesla ke mobil. Pertempuran antara sihir dan sains akan segera dimulai. Horvat membuka segel Lobus Morgana yang telah dipenjara selama 1000 tahun. Jiwa Morgana tetap berada di tubuh Veronica. Sekarang, selama Morgana menarik segel sihirnya, dia akan bisa memanggil pasukan Andit. Dari sana akan menghancurkan dunia. Pada saat Black sampai di sana, segel ajaib hampir terbentuk. Horvat menemukan Black bersembunyi di dekatnya. Horvat memiliki cincin naga sehingga dia menjadi lebih kuat. Black bukan lagi saingan Horvat. Black dipukuli dengan menyedihkan. Horvat bahkan membangkitkan sapi pahatan itu. Black hanya bisa kabur. Roh dari semua bagian dunia terbangun. Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda gagal? Mustahil. David membawa kumparan Tesla ke sana. David menekan tombol kontrol. Listrik menghempaskan staf Horvat. Black memukul Horvat dan mengalahkannya. Banteng perunggu berlari ke arah Black tetapi ditangkap oleh elang besi. Tapi bahayanya tetap belum terselesaikan. Pasukan mayat hidup telah terbangun. Ritual pemanggilan hampir selesai. Becky mengikuti instruksi David untuk naik ke puncak menara sinyal. Becky menghancurkan pemancarnya. Ritual pemanggilan terputus. Roh segera dihancurkan. Morgana menderita efek samping dari sihir dan pingsan. Untuk menyelamatkan Veronica,
Black menyedot jiwa Morgana ke dalam tubuhnya. Akhir. Mustahil. Lagi pula, Morgana dan Merlin adalah penyihir dengan level yang sama. Tubuh Black tidak bisa menahan Morgana. Morgana lolos dari kendali Black, membuat Black kehilangan kemampuan bertarung. Saat Morgana hendak menghabisi mereka, kekuatan sihir David terbangun. David menangkis pukulan fatal Morgana. Namun David tidak menciptakan ancaman bagi Morgana. Tapi Morgana tidak tahu ini. Sebenarnya David ingin memulai kekuasaan. Saat Morgana menyerang David, dia mengendalikan kabel, lalu menyambungkannya ke lampu jalan. Listrik kota terkonsentrasi sepenuhnya pada tubuh Morgana. David memukul berulang kali dan mengalahkan jiwa Morgana untuk terbang. Perang sihir telah berakhir. Pada akhirnya Black dan David sama-sama menemukan cinta. Film ini memberitahu kita bahwa mengetahui sihir juga memahami sains.